Terima kasih telah menonton video ini, karena dengan menonton video ini akan membantu Anda mengerjakan soal-soal TPA, TPS, TIU, dan matematika. Dan jangan lupa ya, dukung channel saya dengan cara like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik pelajar beserta anak didik kami sekalian. Kali ini kita akan mempelajari mengenai materi ukuran dispersi statistika. Oke ya. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar ada 3 materi yang kita pelajari. Yang pertama itu nanti adalah standar deviasi atau rataan simpangan. Simpangan baku. Oh ya, kita mulai dari yang pertama itu rataan simpangan. Kemudian nanti yang kedua simpangan baku ataupun sering disebut dengan standar deviasi. Kemudian nanti itu yang ketiga adalah varians, ya, varians. Baik. Nah, kita akan berbicara mengenai data tunggal dulu. Nanti data kelompok akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, kita akan membahas mengenai rataan simpangan. Ini yang pertama ya. Oke. Untuk mencari rataan simpangan pada data tunggal, andai kata ada data itu adalah datanya X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Oke, ya. Maka langkah-langkah nanti baik itu mencari rataan simpangan, simpangan baku dan varians, yang pertama kita harus mencari yang namanya rata-rata. Ya. Atau X bar. Ya. Kemudian yang kedua menjumlahkan, ya, mengurangkan rata-rata ke setiap data. Baik itu data 1, data 2, data 3 sampai data ke n. Yang ketiga menjumlahkan hasil pengurangannya, Inilah kira-kira yang akan kita lakukan. Yang pertama itu kita mencari rata-ratanya, kemudian mengurangkan rata-rata ke setiap data, kemudian menjumlahkan hasil pengurangannya, dan yang terakhir selalu dibagi banyak data. Oke. Maka kalau kita bikin formulanya ini ke bentuk formula matematika, dapat kita bikin yang namanya menjumlahkan hasil pengurangan itu adalah sigma. Sudah pernah kita pelajari di kelas 11 ya, di induksi matematika. Maka untuk mencari rataan simpangan, ya, rataan simpangan. Kalau di buku sering dibikin MD ya, nggak apa-apa ya, MD kita bikin MD, rataan simpangan sama dengan, nah ini dia. Ya. Sigma dari, sigma ini menjumlahkan, kemudian sigma dari I sama dengan 1. Kenapa I sama dengan 1? Karena mulai dari 1 sampai dengan N, berarti sampai N, ini dia N-nya. Yang mana yang dijumlahkan? Nilai mutlak dari rata-rata kita kurangkan dengan XI. Apa maksudnya ini? XI-nya nanti kita ganti. Yang pertama dengan 1, ganti, kurangkan. Ganti lagi XI-nya dengan 2, kurangkan. Ganti lagi X3-nya dengan XI-nya dengan 3, kurangkan. Dapat hasil pengurangannya, tambahkan semua. Nah, ini tambahkan semua, menjumlahkan hasil pengurangannya. Dibagi dengan banyak data. Kita bagikan dengan apa banyak datanya? N. Berarti sini per N. Atau bisa saja kita bikin seperti ini. 1 per N kita kalikan dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari nilai mutlak rata-rata kita kurangkan dengan XI. Nah, ini ya. Kemudian dengan cara yang sama kita akan mencari untuk, ini hampir mirip semua materinya, makanya saya sambung aja langsung ya. Yang kedua kita akan mencari untuk yang namanya simpangan baku. Ini dia simpangan baku. Kalau untuk mencari simpangan baku, proses yang 4 ini sama semua ini, nggak ada bedanya.
Perbedaannya hanya yang di sini aja. Yang X rata-rata kita kurangkan dengan XI-nya, ini kita kuadratkan. Sama semua, nggak ada bedanya. Maka dapat kita pastikan bahwasanya untuk mencari simpangan baku sama dengan, nah ini dia ya. Ya, langsung aja kita bikin. Sigma daripada I sama dengan 1 sampai dengan N. Ini kita kalikan dengan XI, kita kurangkan dengan X rata-rata kita kurangkan dengan XI, ini kita pangkatkan dengan 2. Sama seperti yang tadi dibagi dengan N. Nah, ini dia ya. Kalau untuk simpangan baku ini kita akarkan, kalau untuk varians tidak diakarkan. Ya. Kalau simpangan baku diakarkan. Maka dengan kata lain simpangan baku juga bisa kita bikin simpangan baku sama dengan ya akar dari, kita bikin seperti yang ini tadi, 1 per N kita kalikan dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari X rata-rata kurang XI, ini kita pangkatkan dengan 2. Nah, itu dia. Kemudian yang terakhir itu adalah varians, yang ketiga. Kalau varians perbedaannya sama simpangan baku itu hanya masalah di akarnya. Kalau varians sering dikatakan dengan varians itu sama dengan S kuadrat. Nah, ini dia. Atau dengan kata lain langsung aja kita bikin akarnya, kita hilangkan. 1 per N kita kalikan dengan akar dari I sama dengan 1 sampai dengan N kita kalikan dengan X rata-rata kurang XI kuadrat. Nah, ini dia. Makanya tadi di awal saya katakan adik-adik pelajar beserta adik kami, yang pertama cari rata-rata, yang kedua mengurangkan rata-rata ke setiap data, kan sama dikurangkan, nanti ada yang dikuadratkan, nah itu aja. Siap itu menjumlahkan hasil pengurangannya. Setelah kita kurangkan, jumlahkan semua, kemudian bagikan dengan banyak data. Itu aja caranya. Sekarang saya ambil contoh. Ya. Saya ambil contoh yang sederhana saja. Contoh yang pertama saya ambil itu adalah yang dari buku aja. Ada data 2, 3, 6, 8, 11. Kita akan mencari yang pertama itu adalah yang akan kita cari itu rataan simpangan MD, kemudian S, kemudian varians. Oke, ini yang akan kita cari. Nah, baik, kita kerjakan. Langkah yang pertama tadi mencari rata-rata. Maka rata-rata sama dengan, kan gini, rata-ratanya berapa nih? 2 tambah dengan 3 tambah dengan 6 tambah dengan 8 tambah 11 kita bagikan dengan 5. 2 tambah 3 5 tambah 6 11 tambah 8 19 tambah 11 30. Kita bagi dengan 5 sama dengan 6. Maka rata-ratanya 6. Kemudian kita akan mencari, langsung aja kita cari MD adalah mengurangkan rata-rata ke setiap data. Kita kurangkan rata-rata ke setiap data dengan catatan dia yang positifnya ya, nilai mutlak. Nilai mutlaknya aja. 6 kurang 2 berapa gitu ya. Yang pertama saya bikin di sini nggak apa-apa, saya bikin aja X rata-rata kurang X1 itu sama dengan 6 kurang 2 sama dengan 4 ya. Kemudian 6 dengan 3. X rata-rata kurang X2 langsung aja ya. 6 kurang 3 3. X rata-rata kurang X3 sama dengan 6 kurang 6 0. X rata-rata kurang X4, tapi ini nilai mutlak ya semua ya. Nilai mutlak, nggak ada yang negatif. Berarti 6 kurang 8 minus 2, berarti kita bikin 2. X rata-rata kurang X5 sama dengan 6 kurang 11 itu, atau 11 kurang 6, 5. Maka untuk mencari MD, maka MD sama dengan tambahkan semua hasilnya ini. Yang dikurangkan ini tambahkan semua. Maka MD sama dengan 4 tambah 3 tambah 0 tambah 2 tambah 5, ini kita bagi dengan 5 banyak datanya kan. Nah, maka ini sama dengan 4 tambah 3 7 tambah 0 tambah 2 tambah 5 7 juga, kita bagi dengan 5. Maka ini 14 dibagi 5 sama dengan 2,8. Nah, selesai untuk MD. Sekarang kita masuk ke simpangan baku. Untuk mencari simpangan baku, hasil yang ini tadi semua, ini tinggal kita kuadratkan saja. Kuadratkan. Nah, ini ya. Ini kita kuadratkan. Maka sekarang
untuk mencari simpangan baku, maka simpangan baku, saya bikin SB aja nggak apa-apa ya, sama dengan ya. Kita kuadratkan, 4 dikuadratkan. Saya bikin sini 4 aja. 4 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 5 kuadrat. Ini kita bagikan dengan 5. Tadi simpangan baku pakai akar. Akarkan aja. Udah selesai. Oke. Maka ini sama dengan 4 kuadrat itu akar dari 16 tambah 9 tambah 0, nggak usah 4 tambah 25, kita bagi dengan 5. 16 tambah 4 20, 9 tambah 25 34, maka akar 54 kita bagi dengan 5. 54 kita bagi dengan 5 itu sama dengan 10,8, berarti akar 10,8 ya. Kalau mau dicari silahkan bisa dicari anak didik kami nanti akar 10,8 berapa. Kalau misalnya seperti A nya juga sudah bisa akar dari 10,8. Nah itu dia. Maka untuk simpangan baku sudah selesai. Kemudian varians. Kalau untuk mencari varians langsung aja. Varians sama dengan X kuadrat. Atau akarnya kita hilangkan. X kuadratnya berapa? Berarti akar dari 10,8 dikuadratkan. Ya udah langsung aja ini 10,8. Nah ini dia selesai. Ya gini aja. Nah kemudian nanti anak didik kami mungkin akan ketemu soal yang mana F-nya ada. F-nya ada. Maksudnya F-nya ada itu mungkin kira-kira seperti ini, sering kita ketemu. Nilai siswa. Ini frekuensi. Ini ya, frekuensi. Oke. Ini contoh yang kedua ya. Ini juga masih data tunggal, jangan dipikir ini data kelompok anak didik kami. Misalnya saya bikin 6, 7, 8, 9, dan 10 ya. Ini juga masih data tunggal ya. Misalnya kita bikin aja jumlah siswanya. Sini 10. Di sini 5 saya bikin. Di sini saya bikin 8 ya. Kemudian di sini 12. Di sini 5. Oke, ini dia. Untuk mencari seperti ini, kalau ketemu soal seperti ini sama seperti biasa, kita pertama mencari rata-ratanya. Kita ikuti aja ya rata-ratanya. Berarti rata-rata sama dengan ini kita kalikan semua, kita kalikan tambahkan. 60 kita tambahkan dengan 35, tambahkan dengan 64, tambahkan dengan berapa ini? 108, tambahkan dengan 50, kita bagikan dengan banyak datanya berapa? Tambahkan semua kan? Setelah kita tambahkan diperoleh hasilnya 40. Oke, ini dia. Maka hasilnya ini sama dengan 60 tambah 35 95, 95 tambah 50 145. Tambah dengan 64 tambah 108 172, kita bagi dengan 40. Maka diperoleh ini 145 tambah 7 172 200 317. Kita bagi dengan 40. Maka setelah kita bagi 31 bagi 4 itu sekitar 7, ya. Ini 7 komaan. 7,17 kita bagi aja ya. Saya bikin di sele-sele bentar. Oke. Ya. 317 kita bagi dengan 40. 7 280. Kita ambil 1 koma aja ya. 7, 3, 370, 9, 7,9. Oke, kita bikin 7,9. 7,9. Ketika sudah seperti ini, maka untuk mencari nilai X-nya ini, maka sama juga. X rata-rata kita kurangkan dengan X1 sama dengan ini. Ya. Berarti ini 7,9 kita kurangkan dengan 6. Kita kalikan dengan frekuensinya. Ini kalikan dengan frekuensinya, FI-nya. Tinggal dikalikan dengan FI. Maka di sini kita bikin ini kali FI. FI ini. Sama semua untuk ke bawah. Maka kalau misalnya kita kurangkan ini 1,9, kita kalikan dengan 10. Diperoleh jawabannya 19. Yang kedua juga demikian. Berarti sini F2 kita kalikan dengan X rata-rata kurangkan dengan X2. Berarti di sini 7,9 kita kurangkan dengan 7, kita kalikan dengan 5. Maka jawabannya 4,5 dan seterusnya. Nah, itu dia.
Setelah nanti dapat ini semua, balik lagi kemari, sama aja. Bagikan lagi dengan banyak data. Banyak datanya berapa nanti? Banyak datanya bukan lagi 5, tapi banyak data itu sudah sama dengan 40. Nah, itu dia, ya. Untuk yang ini sama aja, sama juga. Kalau untuk yang ini tinggal nanti yang ini kita kuadratkan, ini kita kuadratkan, sama semua prosesnya, nggak ada bedanya. Ya, maka dengan demikian untuk mencari nilai dari rataan simpangan baku dan varians pada data tunggal sudah selesai. Mudah-mudahan video ini membantu anak didik kami sekalian beserta adik-adik pelajar dalam memahami ukuran dispersi pada statistika. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.